Kenapa demikian Ustaz? Ayat berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman adalah saudara. Lantas hadir kita mewujudkan perpecahan dan perselisihan, membangkang keluar dari komunitas tersebut. Maka disampaikan oleh Imam Al-Bughawi, orang tersebut adalah orang-orang yang sudah padam iman dalam hatinya. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik hari yang mulia ini. Semoga Allah pula lah yang akan menjaga melindungi kita tetap istiqamah dalam hidayahnya, dalam ridhanya, dalam petunjuknya, dalam agamanya, yakni agama Islam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dimanapun keberadaannya akan selalu membawakan kedamaian, akan selalu membawakan ketenangan, dan itulah yang akan kita implementasikan dalam kehidupan sekarang ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya, Imam Syekh masjid yang kita cintai ini, jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduk kita pada siang yang mulia ini akan menjadi duduk yang dikumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, pada siang ini sepatutnya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, atas rahmat yang telah diberikan, yakni tepatnya 2 dekade sudah hari perdamaian Aceh, yang mana dulunya sangat banyak pertumpahan darah yang terjadi, sangat banyak air mata yang mengalir, sangat banyak keringat-keringat yang bercucuran, begitu banyak hati-hati yang tersayatkan. Tapi alhamdulillah sudah 2 dekade Allah menghadirkan kedamaian terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah kita di Nanggro Aceh Darussalam. Dan ini merupakan sebuah hal yang harus dipertahankan, yang harus disyukuri, sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, lantas bagaimanakah perspektif Islam, perspektif Al-Quran menanggapi perdamaian yang terjadi tidak hanya di Aceh, bahkan di seluruh pelosok kota yang berada di wilayah Indonesia, bahkan umumnya dunia sekalipun. Bagaimanalah konsep yang ditawarkan oleh Islam, terutama firman Allah dalam Al-Quran.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, di mana melalui lisan Nabi Muhammad tersampaikanlah ayat tersebut kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih, yang terjadinya perpecahan, terjadinya pertikaian. Hadir kita sebagai orang yang berkatipikan Islam, beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara mereka yang sedang berselisih. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dan pastilah Allah akan melimpahkan rahmatnya terhadap kehidupanmu. Coba kita lihat bagaimana uraian para mufassirin. Kita awali dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau menegaskan bahwa makna innamal mu'minuna ikhwah, al-jami'u ikhwatun fid din, semuanya kita, orang-orang yang hidup khususnya di wilayah Aceh, yang notabene berKTP Islam, beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, semuanya kita merupakan ikhwatun fid din, saudara dalam tali agama. Walaupun berbeda ras, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda kultur dan budaya, keberagaman tersebut tidak memicu terjadinya gap, terjadinya perpecahan, terjadinya pertikaian antar sesama. Namun kalau agama Islam yang kita anut, semua orang yang mengucapkan kalimat syahadah ikhwatun fid din, merupakan saudara dalam kehidupan kita seagama. Hari ini ada suku Aceh yang dikenal dengan kalimat puhabanya. Ada orang-orang yang dari luar, dari Padang. Ada orang-orang yang dari Jawa dengan kalimat-kalimat Jawanya dan dengan ciri khasnya. Itu tidak menuntut kita untuk berpecah belah. Bahkan dalam beberapa ungkapan ayat yang lain, terutama ayat surah Al-Hujurat ayat 13, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda warna, satu konsep yang ditawarkan oleh Allah dalam firman-Nya, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk memperkuat kehidupan kita saling mengenal antara satu dengan lainnya. Bukan malah dengan berbedanya kita menganggap komunitas kita lah yang terangkat derajatnya. Suku Aceh paling god, orang Jawa mengklaim suku Jawa yang paling bagus. Bukan itu yang diharapkan oleh Islam. Apa yang diharapkan? Lita'arafu, untuk saling mengenal antar satu dengan lainnya. Kita berbeda, silahkan. Bahkan dalam ungkapan ulama-ulama yang lain, termasuk para mufassirin, menjelaskan bahwa al-ikhtilafu ummah rahmah. Berbedanya kita, berbedanya manusia, baik dari warna kulitnya, dari rasnya, dari budaya, kultur, bahasa, itu merupakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi kita semua. Coba kita bayangkan, kita logikakan dan kita rasionalkan. Seandainya satu saja dalam sektor pekerjaan, semua manusia ini sama kerjanya, lantas siapa yang akan menjadi orang-orang yang membajak sawah? So yang akan jid kurung yang mekat di kedai, Pak. Siapa yang akan menjadi sebagai guru, yang menjadi sebagai murid, kalau kita semuanya menjadi guru? Berbeda-beda itu menjadi rahmat dalam kehidupan kita kalau disikapi dengan seirama dan sama persepsi. Lantas apa yang kita rasakan beberapa waktu yang lalu, yang semoga itu jangan hadir lagi, karena ada segelintir pemahaman-pemahaman yang berbeda sehingga banyaknya korban yang bergelimpangan, dan itu membuat hati kita, khususnya masyarakat yang di Aceh, sangat terasa bagaimana kehidupan 2 dekade sebelumnya. Ini patut kita syukuri hamba Allah jamaah sekalian. Dan dalam hari
perdamaian Aceh ini, mari kita tingkatkan kualitas persaudaraan, persatuan. Kita tidak memandang berbeda, lantas kita diciptakan oleh Allah Ta'ala memang berbeda. Walaupun satu kandung, orang-orang yang kembar sekaligus, mereka tidak akan menjadi orang yang sama, baik dari karakter dan wataknya. Artinya tidak ada satu manusia pun yang sama dalam kehidupan dunia ini. Lantas apa yang perlu kita wujudkan? Seragamkan ide, wujudkan persatuan, bersatu dalam opini-opini walaupun yang berbeda. Kita akan seirama, samakan langkah, samakan persepsi, samakan arah tuju, yang mana nanti akan kita akan berada pada titik kejayaan. Hamba Allah jemaah sekalian, dari tubuh yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini ada satu anggotanya, yakni tangan dan kaki. Coba bayangkan, kalau ada seseorang yang berjalan, tangannya serentak diangkat, itu nampak tidak indah. Tapi kalau misalkan yang satu ke depan, yang lainnya ke belakang, akan nampak seorang manusia fi ahsani taqwim, yang sempurna. Begitupun dalam kehidupan kita hari ini jemaah sekalian. Walaupun berbeda, posisikan diri kita, manfaatkan diri kita. Perbedaan itu akan menjadi sebuah hal yang positif kalau kita korelasikan dengan perspektif yang sama. Yang selanjutnya, yang tertarik yang kami baca dalam tafsir Al-Bughawi, Imam Al-Bughawi menyampaikan bahwa wa fi hataini al-ayataini dalilun ala anna al-baghya la yuzilu ismal iman. Dari dua ayat tersebut, surah Al-Hujurat ayat 10, surah Al-Hujurat ayat 13, menjelaskan bagaimana dianjurkan kita untuk bersaudara, hidup dalam kedamaian. Lantas Imam Al-Bughawi menyampaikan bahwa kalau ada di antara kita, ayat tersebut menjadi dalil bagaimana orang-orang ahli bughyah. Siapa itu? Pemberontak, orang-orang yang memusuhi komunitas pemerintahan yang adil. Apa yang disampaikan oleh beliau? La yazalul iman, mereka kehilangan imannya. Orang-orang yang membangkang terhadap bagaimana praktek pemerintahan yang adil, sesuai dengan SOP yang ditawarkan oleh Allah, sesuai dijalankan sesuai dengan syariatnya Allah. Ada orang yang hengkang keluar dari komunitas tersebut, lantas menentang dan membangkang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bughawi. Orang tersebut adalah orang yang hilang imannya. Kenapa demikian Ustaz? Ayat berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman adalah saudara. Lantas hadir kita mewujudkan perpecahan dan perselisihan, membangkang keluar dari komunitas tersebut. Maka disampaikan oleh Imam Al-Bughawi, orang tersebut adalah orang-orang yang sudah padam iman dalam hatinya. Semoga tidak termasuk kita jemaah sekalian. Hari ini kalau kita berbicara tentang Islam, sebetulnya agama Islam ini adalah agama yang paling akrab dengan perdamaian. Sangat banyak ayat-ayat yang kita temukan dalam Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam surah Ali Imran ayat 103, di mana Allah pernah berfirman, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semua di tali agama Allah, jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan berselisih, fadawamu alal ijtima, berkekalanlah kalian, bersamalah kalian, senantiasalah kalian alal ijtima, dalam persatuan. Itu pesan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Teringat terhadap sebuah cerita yang kami bacakan dari penafsiran surah Ali Imran ayat 103 tadi. Nabi Muhammad hadir saat hijrah beliau ke kota Madinah. Apa yang pertama beliau lakukan? Ayat ini diturunkan kepada kaum Aus dan kaum Khazraj, yang mana mereka melakukan permusuhan terhadap dua komunitas sangat lama, selama 120 tahun. Tidak pernah damai, tidak pernah bersama, tidak pernah hidup rukun dan tentram, tidak damai kehidupan mereka. Namun apa konsep yang ditawarkan oleh Nabi? Hijrah beliau mengambil satu sektor yang sangat luar biasa.
memadamkan api perselisihan, memadamkan api pertikaian, perpecahan, perselisihan, pertengkaran antara kaum Aus dan kaum Khazraj yang sudah beranak cucu. Artinya 120 tahun itu jangka yang sangat lama, tapi hadir Islam melalui tangannya Nabi Muhammad mampu didamaikan mereka sehingga hidup rukun, menjadi penguat dan amunisi baru untuk Nabi Muhammad menjalankan fitrah risalah Islam. Dari sana kita bisa memetik sebuah kesimpulan dan pelajaran penting. Dua komunitas yang bertikai, dua komunitas yang berselisih sangat lama, 120 tahun. Hadir Nabi Muhammad, bukan beliau memikirkan bagaimana saya memperkaya diri, bagaimana saya membaguskan ekonomi, tapi faktor utama, hal yang prioritas yang beliau terapkan adalah dipersatukan antara kaum Aus dan kaum Khazraj, Ansar dan Muhajirin, sehingga di Madinahlah terbentuknya pemerintahan pertama di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dengan persatuan dan persaudaraan. Hidup dalam kedamaian. Dan sangat terasa bagaimana sejarah kalau kita baca sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu hidup bersama sahabatnya dengan bermusyawarah, penuh kedamaian, dengan ketentraman. Tidak ada satu sektor pun dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang mencerminkan kepada kita untuk dianjurkan berpecah belah. Ada sebuah cerita yang lain. Pernah satu waktu Ali bin Abi Thalib membunuh seseorang dalam perang. Saat itu ditanyakan oleh sahabat, siapa yang engkau bunuh? Apakah itu orang kafir? Bukan. Apakah itu orang munafik? Bukan. Siapakah mereka? Ahlul bughyah. Siapa? Pembangkang, pemberontak, orang-orang yang keluar dari peraturan dan pemerintahan Islam, terutama yang dipimpin oleh imam-imam yang adil. Maka orang-orang yang menentang, yang hilang, yang memicu terjadinya perpecahan di antara kita karena faktor ego sektoral, karena faktor A, B, dan C, bukan karena tidak adanya relevansi dengan pemerintahan sehingga memicu terjadinya perpecahan, itu harus ditiadakan dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita. Mari kita simpulkan dari serangkaian paparan yang kita sampaikan tadinya. Yang pertama sekali, ini merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Bertepatan beberapa hari ke depan kita akan memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia, dan itu juga termasuk dalam salah satu sektor perdamaian. Bagaimana berapa banyak darah syuhada pahlawan kita, patriot pejuang bangsa dulunya yang merebut bendera merah putih daripada tangan penjajah sehingga terbentuklah sebuah negara yang dinamakan dengan Indonesia. Yang selanjutnya kalau kita di Aceh, dua dekade sudah kita hidup dalam kedamaian. Tidak lagi kita merasa mendengarkan dentuman senjata. Pernah satu waktu kami hidup jauh di sana, di kampung kami di Nisa. Kami pernah merasakan bagaimana dentuman senjata hadir setiap waktunya. Dari roket-roket, dari pesawat terbang yang dihantam terhadap komunitas-komunitas yang tidak menentu. Membuat hati kami tidak tenang, membuat hati kami risih. Beberapa banyak keluarga saudara kita yang bersimbah darah, bersimbah peluh dalam kehidupan mereka. Itu merupakan wajah kelam. Jangan kita berbicara ke belakang. Apa yang perlu kita pertahankan? 2 dekade sudah perdamaian ini kita wujudkan. Semoga terus kita berjalan untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan walaupun kita hidup dalam kalangan yang berbeda. Keberagaman itu sebuah keniscayaan, kemestian dalam kehidupan manusia. Namun mewujudkan perpecahan dalam keberagaman adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bersaudara, hiduplah bersama walaupun berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda warna, berbeda ras.
namun tetap satu tujuan yang menjadi pembeda di hadapan Allah, bukan karena warna kulitnya, akan tetapi ketakwaan dan keimanan yang kita miliki. Siapapun yang berKTP Islam itu ikhwatun fid din, merupakan saudara kita dalam agama. Patutlah kita memberikan kelapangan kepada mereka. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan melapangkan kita kalau kita membantu saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jemaah sekalian.